Silakan duduk Bapak Ibu Saudara ya. Shalom Bapak Ibu Saudara, ya sukacita ya Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau sharingkan kesaksian Bapak Ibu Saudara kemarin. Kemarin ini ada orang yang WA saya dan memberikan kesaksian ini Bapak Ibu Saudara, dan saya pengen membagikan kepada Anda bahwa pekerjaan Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini gitu ya. Tuhan itu adalah pengharapan, Tuhan itu adalah jawaban gitu, dan Tuhan Allah kita itu tidak tergoyahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tergoyahkan dan tidak pasti. Allah kita itu adalah Allah yang memberikan kepastian. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisa ditunjukkan gambarnya. Saya tidak bisa membaca Bapak Ibu Saudara dunia medis, tapi yang pastinya ini adalah paru-paru seseorang dan paru-parunya bermasalah. Paru-parunya ini bermasalah dikarenakan dia terpelanting Bapak Ibu Saudara dari kuda gitu ya. Jadi terpelanting membuat dan itu sangat keras Bapak Ibu Saudara, sehingga membuat paru-parunya ini menjadi masalah. Nah, saya akan bacakan ya. Hari Kamis sore saya terlempar dari kuda dan mengalami sesak nafas. Jumat di CT scan hasilnya tulang rusuk retak dan pneumotoraks, paru kanan kolaps karena cedera dan kemasukan udara sehingga tidak bisa mengembang sempurna. Dua dokter menyarankan rawat inap untuk diobservasi dan bila tidak membaik dipasang selang untuk dikeluarkan udaranya. Sorenya sebelum foto toraks lagi, orang ini memang telepon saya Bapak Ibu Saudara dan minta didoakan gitu ya. Besoknya Sabtu adalah penentuan, bila paru belum membaik harus rawat inap. Puji Tuhan paru membaik tanpa obat, tanpa tindakan apapun. Hanya selisih sekitar 2,5 cm dari mengembang sempurna. Seminggu berikutnya Sabtu 23 Januari kembali kontrol ke dokter paru dan difoto hasilnya sangat baik. Paru mengembang hanya selisih 1 cm dari sempurna dan dokter itu mengatakan bahwa hanya perlu latihan nafas dan kembali kontrol lagi 2 minggu lagi. Saya percaya kebaikan dan kuasa Tuhan yang mampu dan mau mengulurkan tangannya. Dan mujizat dari Tuhan masih terjadi. Tetap percaya dan aman dalam penyertaan Tuhan. Setuju dengan saya, katakan amin Bapak Ibu Saudara ya. Sudah divonis harusnya dapat tindakan menerima tindakan ini dan itu, tapi Tuhan itu melakukan mujizatnya Bapak Ibu Saudara, cuman sekedar latihan nafas saja. Mujizat itu masih terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau mungkin kita hari ini mengalami masa-masa sulit, saya mau beritahukan bahwa Tuhan itu masih bekerja gitu, dan jawabannya itu iya dan amin buat kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara ya. Buka sama-sama saya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Oke, Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.
Nah, Bapak Ibu Saudara, ini Elia ya, sama-sama tahu kisahnya. Dia baru melakukan mukjizat gitu ya, sesuatu yang spektakuler, di mana dia itu mengalahkan nabi-nabi Baal ya. Jumlahnya banyak Bapak Ibu Saudara, dengan kuasa Tuhan ya. Waktu itu kayunya Bapak Ibu Saudara disiram dengan air ya. Lalu dia berdoa, api dari surga itu menyambar ya. Api sama air itu kan enggak temenan ya Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin kayunya itu kering gitu ya, mungkin enggak tahu juga itu situasinya yang pasti itu situasinya bukan pada musim hujan. Kok bisa? Karena air itu pada waktu itu bukan langka, sangat dihemat Bapak Ibu Saudara. Karena pada waktu itu musim kering ya. Jadi ketika menyiramkan air 4 buyung itu berarti air itu sangat dihemat karena pada waktu itu musim kering. Nah, kalau mungkin cuman kayu aja dan itu karena musim kering ya, mungkin mataharinya begitu menyengat, ya mungkin kebakar gitu ya. Masih orang mikir, iya itu kan karena mataharinya terlalu menyengat. Pernah enggak kalau lihat ada perumahan yang banyak ilalangnya gitu, lalu mungkin kayak di tol gitu ya, banyak ilalangnya gitu kan. Lalu kalau pada musim kering tiba-tiba mereka bisa terbakar kan gitu. Nah, tapi ini enggak Bapak Ibu Saudara. Ini itu kayu disuruh siram air juga. Tapi ketika Elia berdoa, api itu menyambar dari surga. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Elia baru melakukan itu di depan banyak nabi Baal. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dia dengar Isabel cuman bilang kayak gitu, dia bilang bahwa kamu ya akan aku buat menjadi salah satu seperti nabi Baal itu. Dengan kata lain, Isabel tuh mau membunuh Elia gitu. Dengar kata-kata itu Bapak Ibu Saudara, lalu Elia ini ketakutan. Dan ketika dia ketakutan, dia pergi Bapak Ibu Saudara ke padang gurun. Bahkan dia itu sendirian di situ Bapak Ibu Saudara, bahkan sampai mau mati. Elia sekali berelia, kerohaniannya yang begitu luar biasa, bisa mengalami down juga gitu. Bisa mengalami degradasi kerohanian yang begitu drastis Bapak Ibu Saudara. Dari orang yang dipakai Tuhan, orang yang diurapi, sampai pengen mati Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan pelajari Elia ini ngalamin apa aja sih dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara ya. Sebelum kita masuk kepada poinnya. Nah, Elia ini ketika peristiwa ini, dia tuh mengalami 4 hal dalam hidupnya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara ya, coba kita lihat di ayat yang kedua itu. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahwa lebih lagi daripada itu, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kenapa Elia kok bisa sampai kayak gitu ya? Yang pertama dia tuh merasa bahwa dirinya itu gagal. Dia mengalami kegagalan, ini menurut dia, kegagalan di dalam pelayanannya kira-kira. Sehingga apa? Elia ini kan rindu ya Bapak Ibu Saudara, semua orang Israel itu menyaksikan kuasa Tuhan. Semua orang Israel itu melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang namanya Isabel ini tidak seperti yang dia harapkan. Karena itu dia itu merasa bahwa gagal pelayanannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita juga mengalami yang namanya gagal? Perasaan gagal ini. Mungkin gagal jadi orang tua Bapak Ibu Saudara. Anda hari-hari ini mungkin mengalami, Anda merasa bahwa aku nih gagal. Gagal dalam mungkin Anda usaha tapi tidak berhasil, bahkan rugi. Sehingga keluarga terlilit hutang segala macam. Lalu Anda merasa bahwa Anda ini gagal. Gagal jadi pemimpin mungkin juga. Anda menggembalakan anak-anak rohani Bapak Ibu. Tapi Anda merasa bahwa setiap apa yang Anda lakukan itu rasanya itu Anda ini gagal jadi seorang pemimpin. Atau mungkin Anda mengalami kegagalan di mana Anda gagal menjadi seorang suami mungkin atau seorang papa. Kenapa? Karena hari ini mungkin ekonomi Anda terdampak ya. Anda tiba-tiba tidak bekerja. Dulu Anda setiap pagi Anda siap pergi ke kantor, siap bekerja. Tapi hari ini Anda tiba-tiba di rumah saja. Dan Anda sudah melakukan banyak hal Bapak Ibu Saudara, tetapi tak kunjung ada kabar baik gitu. Tak kunjung tidak ada jawaban kira-kira seperti itu. Lalu Anda tiba-tiba mulai merasa gagal jadi seorang suami. Anda merasa gagal menjadi seorang papa. Lihat anak segala macam, perasaan gagal itu menghantui Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda juga seorang istri, seorang mama gitu ya. Ketika lihat anaknya mungkin hari ini anak Anda sedang melakukan kesalahan dan menurut Anda itu
menyerang hidup Anda sehingga Anda berpikir bahwa aku gagal jadi mama. Harusnya kalau aku lakukan ini lebih baik lagi aku ini gitu ya. Ada perasaan gagal. Nah, Elia mengalami itu juga. Sehingga yang dia lakukan adalah dia pergi, Bapak Ibu Saudara. Dia pergi. Dan bukan cuma pergi ya, Bapak Ibu. Apalagi yang dialami oleh Elia. Yang kedua, Elia itu mengalami kesepian, Bapak Ibu Saudara. Dia sengaja meninggalkan bujangnya. Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah mengalami intimidasi Bapak Ibu Saudara, dan kalau dia tidak segera keluar dari itu semua, maka Bapak Ibu Saudara, dia akan menyendiri. Dia sengaja meninggalkan bujangnya. Elia ini mengalami kesepian, hati-hati dengan kesepian. Loneliness itu hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena di tempat yang hening, di tempat yang sepi Bapak Ibu Saudara, itu roh jahat itu semakin menjadi-jadi. Daud jatuhnya ketika dia bukan sendirian Bapak Ibu Saudara. Orang yang sendirian, orang yang kesepian, itu adalah ladang basa untuk iblis itu bekerja. Nah, Elia pun dia mengalami kesepian, sendirian Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan Elia ini adalah manusia biasa, tetapi Elia ini dikenal man of fire, manusia api. Baru saja melakukan demikian yang luar biasa. Anda bisa bayangkan kalau Elia level kerohaniannya sekali beritu Bapak Ibu Saudara, tapi bisa mengalami sampai seperti ini Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita. Apalagi kita. Saya baca firman Tuhan ini. Saya kalau baca kisahnya Elia kagum. Elia ini luar biasa. Disuruh apa gitu enggak usah mikir jalan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya, Elia ini bisa membedakan roh kalau menurut saya ya. Dia itu bukan cuma hidupnya tuh dekat sama Tuhan, tapi hidupnya itu diurapi sama Tuhan, gitu. Lalu orang ini berani, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang itu bisa diurapi sama Tuhan, tapi belum tentu bisa berani. Tapi Elia ini berani, Bapak Ibu Saudara. Ngomong di depan para nabi Baal kayak begitu. Ini orang luar biasa, gitu ya. Kalibernya itu menurut saya luar biasa. Tapi sampai nyaris mau mati, minta mati malahan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ngalami kesepian. Lalu apa lagi yang dialami oleh Elia? Elia ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca di ayat yang ke-3, dikatakan seperti ini. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Orang ya, tiba-tiba dia fokusnya kepada dirinya sendiri. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendirian masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu duduk di bawah sebuah pohon aral. Singkat cerita kita baca dia akhirnya tertidur. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga Elia ini mengalami kecapean secara fisik. Capek Bapak Ibu Saudara. Dia dari dengar kabar itu gitu ya, intimidasi itu, lalu dia memutuskan untuk dia pergi ke Berseba. Lalu setelah itu dia pergi ke padang gurun Bapak Ibu Saudara. Sampai dia pergi ke Gunung Horeb. Nah, dia mengalami kecapean karena itu jaraknya sangat jauh Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami kecapean secara fisik juga. Bukan cuma capek rohani Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tuh mengalami capek fisik juga. Makanya dia itu akhirnya tertidur. Terbaring dan tertidur. Lalu yang keempat Bapak Ibu Saudara, yang paling kritis, apa yang dialami oleh Elia? Dikatakan di ayat seperti ini, ayat yang keempat bagian B. Cukuplah itu. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia itu mengalami krisis rohani Bapak Ibu Saudara. Ini adalah krisis yang paling membahayakan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Krisis secara rohani. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mengalami krisis secara kerohanian, maka kita tuh akan mengalami krisis seluruh hidup kita. Elia mengalami itu. Dia berkata cukup sudah, aku mau mati saja. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Hati-hati. Kalau Anda lihat kondisi pandemi ini, sebenarnya apa yang diserang? Betul, yang diserang adalah kesehatan kita. Ya, kalau dulu kita tahu corona itu jauh di negeri China, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang corona itu mendekat. Bahkan orang-orang di sekitar kita, sekeliling kita terdengar mereka juga kena, terdampak gitu Bapak Ibu Saudara. Atau bahkan juga ada yang meninggal gitu. Dan itu ada di sekitar kita seolah-olah corona itu mendekat.
Apa sih sebenarnya yang diserang oleh pandemi ini Bapak Ibu Saudara? Kesehatan benar Bapak Ibu Saudara. Tapi sesungguhnya lebih daripada itu yang diserang oleh pandemi ini adalah iman anak-anak Tuhan. Itu yang mereka serang Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang di masa ini meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang di masa ini Bapak Ibu Saudara undur dari Tuhan. Bahkan mereka undur dari pelayanan. Atau mungkin kalau pelayanan iman orang beda-beda ya. Ada yang berani ke gereja ibadah onsite, ada yang belum Bapak Ibu Saudara. Tapi ada banyak orang sekarang skip ibadah. Bahkan kalau jujur boleh ditanya gitu ya, apakah masih ibadah gitu ya. Ada banyak orang berkata, iya saya tidak berani untuk ibadah onsite. Tidak salah dengan itu. Asal sekalipun Anda tidak bisa ibadah onsite, Anda ibadah online. Tapi jujur kalau boleh ditanya, ada banyak orang sudah skip ibadah. Mereka sudah tidak lagi ibadah Bapak Ibu Saudara. Nah, hati-hati dengan ini yang mau diserang di masa ini. Apa iman seseorang? Ya, ada iman, ada imun, lalu ada aman. Orang yang banyak dihembus-hembuskan itu adalah aman. 3M, masker, menjaga jarak, lalu mencuci tangan. Harus kita lakukan itu. Tetapi orang lupa untuk apa? Untuk mempertebal iman Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau kita aman saja tapi kita iman itu tidak dipertebal Bapak Ibu Saudara, imunnya juga tidak bisa terjaga. Ada orang Bapak Ibu Saudara tidak pernah keluar dari kamarnya, di kamar terus. Tapi juga bisa kena Bapak Ibu Saudara. Dari mana itu? Aman, dia sudah pasti tidak berinteraksi dengan orang. Gitu ya, mencuci tangan dia rajin gitu ya, mungkin maskernya ya nggak tahu kalau di dalam kamar. Tapi kenapa juga bisa kena Bapak Ibu Saudara? Karena Bapak Ibu Saudara khawatir, karena takut. Dan ketakutan, kekhawatiran Bapak Ibu Saudara itu karena iman, dipengaruhi oleh iman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi iman kita Bapak Ibu Saudara. Kalau yang kita dengar yang negatif terus, maka iman kita akan ke arah negatif. Dan itu yang Bapak Ibu Saudara yang kadang-kadang kita lupa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Kristus rohani tidak boleh terjadi dalam hidup kita, katakan amin. Terutama di masa-masa ini, di masa pandemi ini, iman kekristenan kita harus semakin bertambah-tambah. Sepakat dengan saya, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Elia ini mengalami krisis rohani gitu ya. Dia sampai bilang sudah cukup gitu ya. Dia itu tidak cuma meninggalkan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Dia betul meninggalkan komunitasnya gitu ya. Dia menyendiri ya, sudah mau mati gitu ya. Nah, kalau hal itu terjadi dalam hidup Anda mungkin hari ini. Hari ini mungkin Anda merasa gagal dalam hidup Anda, saya nggak tahu. Atau mungkin Anda merasa Anda ini kesepian Bapak Ibu Saudara. Anda merasa sekalipun di tengah banyak orang, tetapi ada yang sepi di dalam hatimu gitu ya. Ada sebuah kekosongan. Lalu mungkin Anda merasa kecapean juga Bapak Ibu Saudara. Atau juga Anda mengalami krisis rohani Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus belajar dari Elia ini. Apa sih obatnya itu semua itu apa? Obatnya dari 4 hal yang dialami oleh Elia itu ada obatnya. Dan tak rasa Bapak Ibu Saudara keempat-empatnya itu kita tidak luput. Terkadang kita bisa terjangkiti 4 hal itu. Apa yang dilakukan oleh Elia? Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini ya. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara apa? Ya supaya kita ketika kita mengalami 4 hal itu kita bisa keluar dan kita bisa menang. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tinggalkan komunitas. Yang dilakukan oleh Elia itu adalah dia sengaja meninggalkan bujangnya. Lalu dia pergi sendirian. Ketika Anda mengalami masa-masa seperti ini Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan komunitas. Karena komunitas itu perlu. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda belum tergabung CG, ayo ikut CG. Anda bisa tanya nanti di para pelayan, bagaimana caranya ikut CG. Mungkin kalau Anda yang sudah CG Bapak Ibu Saudara, tidak enak CG-nya. Karena CG online masih by Zoom. Yang jadi masalah bukan enak atau tidak enak Bapak Ibu Saudara. Yang jadi masalah adalah kita itu perlu komunitas. Karena tidak ada seorang pun bisa hidup sendiri. Termasuk Tuhan Yesus itu gak bisa hidup sendiri Bapak Ibu Saudara. Dia itu Tuhan, dia itu Allah yang kira-kira nih ya.
Tuhan itu kan tidak perlu manusia kira-kira. Tuhan aja tidak perlu bantuan kita kok. Dia itu kan Tuhan. Dia Allah. Dia bisa melakukan segala sesuatunya by himself, dengan dirinya sendiri. Tapi Tuhan Yesus ketika 100% di muka bumi ini, dia perlu komunitas. Tuhan itu ada di tengah-tengah 12 muridnya, Bapak Ibu Saudara. Dia punya komunitas. Pertamanya yaitu 12 muridnya. Lalu Anda ingat ketika Tuhan Yesus harus ke Taman Getsemani, Bapak Ibu Saudara, dan berdoa di sana, apa yang terjadi? Dia bawa muridnya juga. 3 orang muridnya, ya. Petrus, Yakobus, Yohanes. Untuk apa? Untuk menemani Tuhan Yesus. Sekalipun muridnya juga ketiduran, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisakah engkau tuh berjaga-jaga sama aku 1 jam saja? Nah, Tuhan perlu komunitas. Yesus juga perlu komunitas, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa Tuhan dan tanpa manusia lain. Kalau ada orang bilang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, mungkin menurut saya perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena Bible berkata, firman Tuhan berkata bahwa tali 2-3 orang, 2-3 lembar tidak mudah untuk diputuskan. Dengan kata lain, kita perlu orang lain. Dengan orang lain, dengan komunitas yang benar, maka kita akan dikuatkan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan dimampukan, apalagi melewati masa-masa yang seperti ini. Mungkin orang-orang itu tidak bisa memberikan jawaban kepada kita, karena mereka juga manusia, tidak bisa memberikan jawaban. Yang bisa memberikan jawaban itu adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi keberadaan orang-orang, komunitas rohani, komunitas yang benar, itu memampukan kita. Mereka akan kasih semangat kepada kita. Mereka akan menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Nah, jangan tinggalkan komunitas. Sekalipun memang kan situasinya tidak ideal, makanya keadaannya semua tidak ideal. Dan segala sesuatunya menjadi tidak ideal. CG dengan Sun juga tidak ideal, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita perlu. Saya sendiri perlu komunitas. Ya, kadang Zoom gitu aja dengan gembala-gembala regional gitu ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Perlu, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita saling menguatkan itu, ke transfer, Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi hari ini semua sumber informasi mudah didapat. Nah, kalau informasinya tidak menguatkan kita, maka iman kita akan menjadi lemah. Dan kalau iman kita lemah, maka imun kita juga akan lemah. Ketakutan, kekhawatiran itu menghimpit kita. Dan kalau kita takut, kita khawatir kayak Elia. Orang takut, orang khawatir itu tidak bisa lihat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam hidupnya. Orang takut, orang khawatir itu tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Anda tahu, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel juga ada di sebelahnya Laut Teberau gitu ya. Nah, waktu itu dilihat di belakang itu pasukan Firaun 600 pasukan berkuda dan keretanya itu sedang mengejar nih bangsa Israel. Lalu bangsa Israel itu hadapannya kan Laut Teberau. Lalu firman Tuhan kalau Anda baca, maka bukan cuma ketakutan, sangat ketakutanlah orang Israel. Mereka tuh sangat ketakutan. Lalu apa yang terjadi ketika sangat ketakutan, Bapak Ibu Saudara? Mereka bilang gini, kuburannya di memangnya tidak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di padang gurun ini. Lihat, orang takut, orang khawatir, Bapak Ibu Saudara, langsung mengandalkan kekuatannya sendiri. Lalu langsung tidak cuma begitu, Bapak Ibu Saudara. Dia itu ini ekstrim kalau yang bangsa Israel, karena dia meragukan kuasa Tuhan. Dia menghitung segala sesuatunya pakai kepalanya sendiri, pakai kekuatannya sendiri, sehingga sampai keluar dari mulutnya seperti itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Musa? Musa bilang sama bangsa Israel, bilang begini, jangan takut. Musa langsung ngomong gitu, Bapak Ibu Saudara. Itu ayat bawahnya langsung, jangan takut, berdirilah tetap, katanya. Tuhan itu akan tolong kita. Tuhan yang berperang bagi kita, dan kita akan diam saja. Itu firman Tuhan. Wah, luar biasa. Musa yang bilang katanya jangan takut. Loh, kok bisa? Musa ini kan pemimpinnya 2 juta orang itu. Harusnya Musa ini orang paling takut, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena 2 juta nyawanya bangsa Israel itu ada di tangannya dia. Dia yang nyuruh, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu berkemah di tepi Laut Teberau. Jadi semuanya 2 juta itu kan tanggung jawabnya dia. Jadi pemimpin yang paling takut harusnya dia, Musa. Tapi Musa bisa bilang begini, jangan takut, katanya bilang begitu.
Kok bisa kayak gitu Bapak Ibu Saudara? Jangan takut, berdiri tetap. Lalu singkat cerita Bapak Ibu Saudara, itu laut itu terbelah. Mujizat Tuhan terjadi, penyertaan Tuhan terjadi. Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi. Kalau iman kita yang terserang, maka imun kita, ketakutan, kekhawatiran. Orang takut, orang khawatir tidak bisa lihat pekerjaan Tuhan. Karena itu kalau Anda baca firman Tuhan, selalu kata-katanya itu begini, jangan takut, jangan khawatir. Virus ini tidak boleh menjangkiti kita. Yang virus ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Karena kita tidak bisa lihat kemuliaan Bapak Ibu Saudara. Katakan amin ya. Jangan tinggalkan komunitas. Ayo merapat Bapak Ibu Saudara. Merapat mendekat kepada komunitas yang benar. Supaya kita ini semua dikuatkan. Yang kedua, apa yang terjadi dengan Elia? Dikatakan ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangun, makan. Sampai 2 kali. Lalu Elia bangun makan, tidur lagi. Lalu malaikat Tuhan datang lagi bilang bangun, makan lagi. Gitu ya. Lalu dikatakan seperti ini. Di ayat yang ke-8, maka bangunlah ia, ini yang sudah kedua kali. Lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Manusia makan pagi, siang udah lapar lagi. Malam lapar. Jadi manusia itu, kita Bapak Ibu Saudara, makan 1 hari 3 kali. Tapi ini makannya kalau Anda baca itu makan roti bakar sama minum kendi. Bukan minum kendi ya, mana bisa minum kendi. Air di kendi maksudnya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dia makan roti bakar, lalu minum air di kendi 1 kali, lalu tidur, lalu bangun, makan lagi. Lalu firman Tuhan katakan, itu memberi dia kekuatan untuk dia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Makanan apa yang bisa kasih orang bisa tidak lapar lagi? Ini bicara tentang makan dan minum secara rohani Bapak Ibu Saudara. Dia makan dan minum secara rohani, sehingga itu membuat dia punya kekuatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita makan dan minum secara rohani, kita akan punya kekuatan melewati ini semua. Halo, katakan amin. Kita akan punya kekuatan untuk melewati masa pandemi ini. Melewati semua ekonomi kita, keluarga, semuanya kita bisa lewati ini semua. Kalau kita makan dan minum secara rohani Bapak Ibu Saudara. Karena itu perlu. Ayo jangan tinggalkan makan dan minum rohani ini. Kita perlu diisi terus dengan firman Bapak Ibu Saudara. Kita perlu terus berdoa. Kenapa? Maka ketika kita makan dan minum secara rohani, apa yang terjadi? Yang terjadi itu ini loh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita makan dan minum secara rohani, maka sudut pandang kita itu akan berubah. Bagaimana kita melihat itu akan berubah Bapak Ibu Saudara. Sekalipun masalah itu masih tetap ada dalam hidup kita, tetapi cara kita memandang, sudut pandang kita melihat apa yang terjadi dalam hidup kita itu berbeda. Itu orang yang makan dan minum secara rohani. Masalahnya mungkin bisa tetap ada, tetapi cara pandang melihatnya itu sudah berbeda Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Makanya ketika Elia mengalami itu semua Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak memberikan langsung jawabannya. Tuhan tidak langsung membunuh Isabel gitu ya. Oh, ini caranya adalah bunuh Isabel. Tuhan tidak langsung menjawab doa, tidak langsung melakukan gitu caranya. Ya kan, yang jadi masalahnya Elia kan Isabel Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tidak langsung, oh ini aku tahu, yang membuat hambaku kayak gini tuh Isabel. Ya sudah, Isabel langsung dijadikan ini, dibunuh gitu. Mungkin sama kuasa Tuhan, bisa aja. Lalu selesailah masalahnya. Apakah gitu cara Tuhan kerja? Enggak juga Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kasih makan. Tuhan datang, malaikat Tuhan ke dalam Elia, itu adalah kasih makan Bapak Ibu Saudara. Kasih minum. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang bilang, saya ini punya masalah. Kenapa sih nasihatnya cuma disuruh doa gitu ya? Kenapa sih nasihatnya cuma disuruh baca Alkitab gitu ya? Karena Bapak Ibu Saudara ya sama seperti ini. Tidak selalu Tuhan itu membunuh Isabel itu jadi jawabannya Elia. Tapi Tuhan datang, malaikat Tuhan datang itu bawa roti bakar sama air di dalam kendi. Dan itulah caranya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu membuat Elia keluar dari apa yang dia alami hari itu. Itu caranya.
Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu ini bukan sesuatu yang klasik. Mungkin menjadi sesuatu yang klasik karena kalau cuma di sini Bapak Ibu Saudara. Tetapi sungguh firman dan doa itulah jawaban. Ketika itu tidak cuma sampai di sini, tapi Anda mulai lakukan dan Anda mulai kerjakan itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin Isabel tidak langsung mati. Mungkin tidak langsung tiba-tiba pekerjaan Anda dapat kerjaan gitu ya. Atau hutang Anda tiba-tiba dilunaskan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, Anda berdoa tidak kena COVID, tapi ternyata kena COVID gitu Bapak Ibu Saudara. Bukan itu kadang jawabannya. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, keluar lebih dari pemenang. Itu itu Elia yang terjadi. Tuhan datang itu loh, jawabannya itu loh, bawa makan, bawa roti bakar, bawa air di dalam kendi. Kadang tidak masuk ya Bapak Ibu Saudara, mintanya ini kok dikasihnya ini sama Tuhan. Tapi itulah jawaban yang terbaik dari Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, dia bisa berjalan 40 hari 40 malam berikutnya. Bapak Ibu Saudara, kayak gitu. Karena itu ayo kita terus makan dan minum. Terus diisi hidup ini dengan firman. Informasi banyak Bapak Ibu Saudara, carilah informasi yang membangun. Supaya apa? Supaya kita terus dikuatkan. Supaya kita terus maju di dalam Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Lalu yang terakhir, yang ketiga, apalagi firman Tuhan katakan seperti ini ya. Malaikat Tuhan tuh selalu bilangnya gini, bangun dan makan. Bangun dan makan. Ngomongnya selalu gimana itu? Bangun dan makan. Itu bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Elia ketika mengalami itu dalam hidupnya, dia kehilangan visinya. Dia udah males pelayanan, dia udah males semuanya. Bahkan males sudah Tuhan-Tuhanan, udah males dia. Ya cukup bagiku Tuhan, aku biar mati saja. Ketika ngalami masa itu, dia udah kehilangan visi. Dia dibawa tidur aja sudah nggak ngapa-ngapain ya. Masa sekarang ini banyak orang kehilangan visinya, kehilangan mimpinya, kehilangan pengharapannya. Tapi malaikat tuh bilang gini, bangun makan. Bangun makan. Dengan kata lain apa? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jangan menghabiskan waktu dengan perkara yang sia-sia. Tapi bangun dan makan. Dengan kata lain apa? Ayo bekerja. Ayo lakukan lagi. Paling enggak spirit ini harus bangkit Bapak Ibu Saudara. Jangan kehilangan visi. Makanya disuruh makan supaya apa? Supaya visinya clear lagi. Ketika dalam Tuhan, visinya akan clear lagi. Lakukan. Jangan memukul diri, jangan mengasihani diri. Tetapi mulai melangkah, mulai bangun katanya. Dan mulai melanjutkan perjalanan. Mungkin Elia tidak tahu apa lagi berikutnya gitu ya. Tetapi dia mulai bangkit, dia mulai melanjutkan perjalanannya Bapak Ibu Saudara. Lalu berikutnya. Dia terus mengalami perjalanan demi perjalanan bersama dengan Tuhan. Demikian juga Tuhan mau sama kita. Tuhan tidak mau kita mati di sini. Tuhan tidak mau kita binasa di sini. Masih ada banyak pekerjaan Tuhan, perkaranya Tuhan yang Tuhan itu mau kerjakan bersama dengan Anda. Dan Tuhan itu pengen Anda mengalami hal yang baik dalam hidup Anda di depan. Karena itu jangan berhenti di sini. Bangun dan makan katanya. Bangun dan makan, pesannya cuma itu aja. Dengan kata lain, ayo kerjakan lagi. Ayo bangkit Bapak Ibu Saudara, dan jangan kehilangan visi. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Ora mana maralama ya ralama. Syana maralama maralama. Kora maralama. Setinggi langit. Jauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit.
Saudara, mungkin di tengah-tengah Anda ada yang mengalami, Anda merasa gagal. Entah itu gagal karena apa, Bapak Ibu Saudara. Tapi Anda merasa gagal. Anda merasa bahwa Anda tidak maksimal. Anda merasa bahwa gagal mungkin jadi pemimpin, jadi orang tua, Bapak Ibu Saudara. Lalu mungkin Anda juga merasa Anda seorang diri, kesepian, ada kesendirian, Bapak Ibu Saudara. Anda merasa sendirian. Lalu mungkin juga Anda merasa bahwa Anda tahu Anda sedang mengalami krisis dalam kerohanian, sehingga ketakutan dan kekhawatiran itu sangat menghimpit Anda. Anda begitu takut dan Anda begitu khawatir, Bapak Ibu Saudara. Tidak salah dengan itu. Tapi Anda tahu satu hal, Bapak Ibu Saudara, indikasi ketika kerohanian kita terganggu itu adalah rasa takut dan rasa khawatir. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau itu adalah orangnya, Anda adalah orangnya yang seperti saya sebutkan, kami ingin berdoa untuk Anda, Bapak Ibu. Cukup angkat tanganmu saja di tempat engkau berada. Syara mana marah angkat tanganmu, kami mau berdoa. Kire mana ya nama orang marama. Apakah dengan kekhawatiran dapat menambah sehasta saja jalan hidupmu? Sehasta itu dari ujung jari tengah kita sampai kepada sikut kita, itu sehasta, Bapak Ibu Saudara. Apakah dengan kekhawatiran dapat menambah sehasta jalan hidupmu? Saya berdoa, saya tidak izinkan roh ketakutan, kekhawatiran ada dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Syara mana ya ralaba ya syara laba. Ora mana. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat kedua tanganmu. Saya tahu dia di sini. Syara laba. Anda yang bisa berdoa berbahasa roh, berdoa berbahasa roh. Kora laba ya syara laba. Syara laba. Ora laba. Setiap perasaan gagal aku cabut sampai kepada akar-akar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Syarama nama ya syarama. Saya merasa ada orang merasa gagal jadi anak, belum memberi yang terbaik buat orang tua. Hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Syarama. Tuhan jamah setiap hati. Syarama nama ya. Setiap roh ketakutan, kekhawatiran, aku kutuki engkau pergi dari setiap anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada seorang pun sendirian, ada Yesus menyertai. Gadanya dan tongkatnya itu menyertai engkau. Syara mana. Korabaya syara. Jamah setiap tangan-tangan terangkat ya Tuhan. Damai sejahtera. Haleluya. Haleluya Jesus. Begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami. Hamba lepaskan sukacita ketenangan daripada-Mu. Ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera dalam nama Yesus.